Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you fine today. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kami sampaikan kepada kalian tentang naratif teks. Nah, di sini saya akan sedikit mereview pengertian tentang naratif teks. Mungkin kalian lupa apa sih pengertian tentang naratif teks. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi naratif teks itu adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Nah, pada kesempatan minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis naratif teks. Tapi saya akan mencoba untuk sedikit mengulas apa yang ada di dalam jenis naratif teks. Yang pertama yaitu fairy tale atau dongeng, folk tale atau biasa disebut dengan cerita rakyat, myths biasa disebut mitos, kemudian fable, dan yang terakhir adalah legend. Nah, ini kemarin di minggu kemarin sudah saya jelaskan untuk kelima jenis naratif teks ini. Nah, berikutnya adalah purpose. Nah, dalam purpose ini atau tujuan, apa tujuannya orang menulis naratif teks? What is the text written? Ya, mengapa teks ini ditulis? The text is written for bla 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 bla. What is the purpose? Ya. Kemudian what is the social function? Apa fungsi sosial dari bacaan ini? Dan yang terakhir, what is the writer intention? Apa yang diinginkan oleh penulis? Nah, ini semua adalah ditujukan untuk maksud. Maksudnya untuk apa? Yaitu yang pertama untuk to amuse, yaitu membujuk pembaca agar bisa mengikuti alur ceritanya. Yang kedua adalah to entertain, menghibur. Jadi untuk menghibur pembaca. Dan yang ketiga adalah to teach us to have a good character. Biasanya untuk naratif teks ini adalah mengajarkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik, berkarakter baik. Kemudian minggu kemarin juga sudah saya banyak jelaskan tentang struktur atau generic structure of narrative text. Saya sedikit ulas. Yang pertama yaitu adalah orientation, complication, resolution, dan yang terakhir adalah reorientation atau biasa disebut optional. Nah, nanti kalau kalian lupa pengertiannya apa orientation, apa complication, atau resolution, nah kalian bisa melihat video saya sebelumnya yang sudah saya ajarkan beberapa minggu yang lalu. Nah, yang penting di sini di dalam kita belajar tentang naratif teks itu kalian harus mengenal language feature atau ciri-ciri kebahasaannya. Ini penting anak-anakku bahwa untuk belajar naratif teks language feature ini adalah penting. Karena apa? Karena nanti kalian bisa memahami secara benar ciri-ciri kebahasaannya. Oke, yang pertama yang menjadi language feature yaitu adalah adverb of time, yaitu keterangan waktu. Contohnya seperti apa? Once upon a time, pada zaman dahulu. One day, pada suatu hari. Long time ago, pada tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian yang kedua, past tense. Nah, biasanya kalimat naratif teks itu menggunakan bentuk waktu past tense, yaitu menggunakan kata kerja
bentuk kedua. Contohnya, they live in village. She saw a big house. Jadi, contoh kalimat yang saya garis bawahi itu adalah kata kerja bentuk kedua. Ini menunjukkan past tense. Kemudian yang ketiga yaitu specific karakter. Nah, di dalam narrative text itu biasanya ada karakter khusus tokohnya seperti Cinderella, Aladdin, Snow White, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, action verb. Nah, di dalam menggunakan atau penulis memilih action verbnya, yaitu biasanya menggunakan bentuk kata kerja kedua karena adalah bentuk past tense. Cries, show, kills, walks, went. Nah, ini kata kerjanya adalah kata kerja yang aktif. Kemudian yang kelima adalah time conjunction. Contohnya seperti apa time conjunction itu? Then, when, soon, as, after. Nah, biasanya kata penghubung ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Kemudian yang keenam yaitu direct speech. Nah, apa maksudnya direct speech? Yaitu biasanya di dalam paragrafnya itu menggunakan kalimat langsung. Contohnya, you should go now, said Laras. Why are you crying, my friends? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat langsung. Oke, lebih jelasnya anak-anak bisa mengikuti video berikut sehingga kalian nanti bisa benar-benar memahami yang saya sampaikan. Perhatikan video ini. Kemudian kita ke language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Biasanya ke teks naratif itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, menggunakan adverb of time. Jadi, kalau misalnya adverb of time-nya itu berawalan dengan once upon a time, kemudian one day, long time ago, kayak gitu ya. Kalau misalnya dia berawalan kayak once upon a time, one day, long time ago, ingat ini ciri-ciri yang paling gampang. Tanpa kita harus membaca teks, kita udah tahu kalau udah dimulai dari once upon a time, one day, long time ago, berarti dia adalah naratif teks. Yang kedua, dia menggunakan past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Yang jelas dia menggunakan past tense. Contohnya adalah he lived in the jungle. Jadi dia ada ed-nya di belakang, dia biasanya menggunakan verb 2. Kayak misalnya gini, she show a big house. Biasanya menggunakan verb 2 di sini ya. Next. Ada specific character-nya atau specific participle-nya. Jadi ada tokoh khususnya yang biasanya diceritain. Kayak misalnya Aladdin, kemudian Snow White, Cinderella, the Ant, and the Dove. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan. Ada action verb. Action verb-nya ini berupa verb 2 biasanya. Kita kayak membunuh, killed, cried, so. Next, time conjunction. Time conjunction-nya berupa then, when, suddenly, dan lain sebagainya. Next, ada direct speech. Nah, ini ciri-ciri khusus yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, maaf. Kalau ciri-ciri yang pertama, ini ada menggunakan adverb of time, kemudian menggunakan past tense. Ini yang sering kita temui untuk ngebedain adalah direct speech-nya. Direct speech itu kayak kalimat langsung gitu. Jadi ada tanda petiknya kalau orang lagi ngomong. Nah, ini menggunakan direct speech. Sekarang kita akan coba analisis nih. Contohnya gini. Nah, ini dari judulnya aja udah kelihatan, The Hungry Mouse. Misal kalau kita nggak tahu ini jenis teksnya apa gitu, kita awali dulu dengan kata-kata one day. Dari yang disebutin, kalau diawali dengan kata-kata one day, kemudian ada ini, apa sih namanya, direct speech-nya, kemudian menggunakan verb 2 atau menggunakan bentuk past tense, maka bisa dipastiin bahwa teks ini berupa teks naratif. Kemudian lagi, nah, The Fox and Crepes. Di depannya, dari depan awal kita sudah bisa lihat tanpa kita harus tahu isinya ini apa. Tapi kalau misalnya kita udah dari awal udah ngelihat long time ago, kalau diawali dengan long time ago, berarti dia teksnya adalah teks
naratif. Ada kata adjusting the Queen's mitres. Ini juga ada direct speech-nya, berarti dia adalah naratif. Kita akan menganalisis genre structure, kemudian language feature-nya dan sebuah teks. Misal saya punya teks judulnya adalah Cinderella. Ini, once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and her stepsister. Nah, ini teksnya tentang Cinderella. Kita akan menganalisis generic structure-nya seperti apa. Kita lihat dari paragraf pertama terlebih dahulu. Paragraf pertama diawali dengan once upon a time. Ya, once upon a time, waktunya. Kemudian ada pengenalan tokohnya, yaitu Cinderella, stepmother, dan juga stepsister. Udah ada waktu dan juga pengenalan tokoh. Berarti paragraf pertama adalah orientation. Sedangkan paragraf kedua, di sini diceritakan her stepmother and stepsister treats her badly. Maksudnya adalah saudara tirinya dan juga ibu tirinya itu memperlakukannya dengan buruk gitu. One day, suatu hari, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran itu mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi dia nggak punya baju yang bagus. Nah, ini sebuah masalah. Masalah yang pertama, dia diperlakukan buruk oleh saudara tirinya dan juga ibu tirinya. Kemudian ketika pangeran mengundang semua gadis Cinderella nggak punya baju yang bagus, itu adalah sebuah masalah. Nah, kalau misalnya paragrafnya itu berisi tentang sebuah masalah, berarti bisa dipastikan paragraf kedua berisi tentang complication. Next, paragraf ketiga. A very good mother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happy ever after. Nah, di sini ada seorang peri itu yang membantu dia. Awalnya kan dia nggak punya baju bagus ya di paragraf kedua. Kemudian di paragraf ketiga diceritain bahwa seorang peri itu membantu dia. Kemudian mengubah bajunya menjadi baju yang bagus. Kemudian Cinderella pergi ke pesta, ketemu sama pangeran dan pangeran jatuh cinta. Kemudian mereka menikah dan bahagia selamanya. Itu berarti adalah solusinya dari paragraf kedua. Maka yang paragraf ketiga bernama resolution. Jadi jelas paragraf pertama ada orientation, berisi tentang pengenalan tokoh, kemudian waktu dan juga tempat. Yang paragraf kedua berisi tentang complication atau masalahnya. Paragraf ketiga berisi tentang resolutionnya. Kita lanjut ke language features. Language features yang pertama tadi ada once upon a time. Kalau once upon a time berarti dia termasuk adverb of time. Kemudian ada kata-kata Cinderella, stepmother, stepsister, prince, and very good mother. Maka ciri yang kedua, language features yang kedua adalah dia menggunakan specific character. Yang ketiga, ini ditunjukkan adalah semua kalimat di sini, mulai dari lived a girl named Cinderella, she lived with her stepmother and stepsister, her stepmother and stepsister treated her badly, one invited. Nah, semua kalimat di sini itu menggunakan past tense, menggunakan bentuk past tense. Itu ciri yang ketiga. Next, ada kata-kata treated, invited, helped. Itu adalah bentuk dari action verb. Oh God, I didn't have dress. Aku nggak punya baju. Kalau ada tanda petiknya di sini, ada tanda petik di sini, itu berarti dia termasuk dari direct speech. Dan yang terakhir ada kata then. Then ini adalah time conjunction. Itu adalah semua dari analisis kita tentang language features dan juga tentang genre structure dari teks Cinderella. Semoga nanti ketika ada teks lain, kamu bisa menganalisisnya dengan baik ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran tadi lewat video yang disampaikan,
harapan saya kalian nanti bisa menyelesaikan tugas, yaitu please you looking for language feature from the text above about Snow White. Nah, di dalam tugas ini kalian nanti bisa mencari ya ciri-ciri kebahasaan untuk bacaan di atas. Ya, adverb time-nya apa? Nanti coba kalian cari. Past time-nya seperti apa? Ya, spesifik karakternya siapa? Action verb-nya apa? Kemudian time conjunction-nya coba nanti dicari, dan mungkin di kalimat itu ada juga direct speech. Nah, anak-anakku selamat belajar, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan kalian bisa memahami sehingga kalian mengerti tentang naratif teks. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.